yang manis tapi bukan gula. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Seperti biasa, sebelum menyimak tayangan ini, silahkan posisikan diri kalian senyaman mungkin. Jangan lupa siapkan kopi, teh, cemilan, buku catatan, atau apapun yang membuat kalian nyaman tentunya. Di dunia ini, tentunya kita tidak hidup sendirian, bukan? Kita hidup berdampingan dengan orang lain, dengan tetangga, orang tua, saudara, teman, sahabat. Nah, dengan adanya orang-orang di sekeliling kita tidak mungkin kan berdiam diri saja. Maka dari itu, kita harus bisa membaur, berinteraksi, karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial? Apa itu, Bu? Nah, mari simak pembahasan berikut mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian makhluk sosial. Sifat hakiki seorang manusia selain sebagai makhluk individu juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan berinteraksi dengan orang lain. Adapun pengertian makhluk sosial menurut para ahli, yaitu menurut KBBI, makhluk sosial adalah manusia yang berhubungan timbal balik dengan manusia lain. Menurut Aristoteles, makhluk sosial merupakan zoon politikon yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Dan adapun menurut liturgis, makhluk sosial merupakan makhluk yang saling berhubungan satu sama lain serta tidak dapat melepaskan diri dari hidup bersama. Sehingga dapat disimpulkan arti dari manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Dalam kegiatannya tersebut, manusia akan selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan wadah untuk melakukan kegiatan tersebut. Wadah inilah yang kemudian dikenal sebagai ruang berinteraksi bagi individu baik secara individu maupun secara berkelompok. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk dan jenis perilaku sosial. Tahukah kamu, menurut Rusli Ibrahim, perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya sendiri, melainkan memerlukan bantuan dari orang lain. Ada ikatan saling ketergantungan di antara satu orang dengan yang lainnya. Artinya, bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaan. Untuk itu, manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, toleran dalam hidup bermasyarakat. Berbagai bentuk dan jenis perilaku sosial seseorang pada dasarnya merupakan karakter atau ciri kepribadian yang dapat teramati ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Seperti dalam kehidupan berkelompok, kecenderungan berperilaku sosial seseorang yang menjadi anggota kelompok akan terlihat jelas di antara anggota kelompok yang lainnya. Bentuk dan perilaku sosial seseorang dapat pula ditunjukkan oleh sikap sosialnya. Berbagai bentuk dan jenis perilaku sosial seseorang pada dasarnya merupakan karakter atau ciri kepribadian yang dapat teramati ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Perilaku sosial dapat dilihat melalui sifat-sifat dan pola respon antar pribadi, yaitu yang pertama, mengenai kecenderungan perilaku peran yang terdiri atas 1. Sifat pemberani dan pengecut secara sosial. Orang yang memiliki sifat pemberani secara sosial, biasanya dia suka mempertahankan dan membela haknya, tidak malu-malu atau tidak segan melakukan suatu perbuatan yang sesuai norma di masyarakat dalam mengedepankan kepentingan diri sendiri sekuat tenaga. Sedangkan sifat pengecut menunjukkan perilaku atau keadaan sebaliknya, seperti kurang suka mempertahankan haknya, malu dan segan berbuat untuk mengedepankan kepentingannya. Yang kedua, sifat berkuasa dan sifat patuh.
Orang yang memiliki sifat sok berkuasa dalam perilaku sosial biasanya ditunjukkan oleh perilaku seperti bertindak tegas, berorientasi pada kekuatan, percaya diri, berkemauan keras, suka memberi perintah dan memimpin langsung. Sedangkan sifat yang patuh atau penyerah menunjukkan perilaku sosial yang sebaliknya, misalnya kurang tegas dalam bertindak, tidak suka memberi perintah, dan tidak berorientasi kepada kekuatan dan kekerasan. Yang ketiga, sifat inisiatif secara sosial dan pasif. Orang yang memiliki sifat inisiatif biasanya suka mengorganisasi kelompok, tidak suka mempersoalkan latar belakang, suka memberi masukan atau saran-saran dalam berbagai pertemuan, dan biasanya suka mengambil alih kepemimpinan. Sedangkan sifat orang yang pasif secara sosial ditunjukkan oleh perilaku yang bertentangan dengan sifat orang yang aktif. Misalnya, perilakunya yang dominan diam, kurang berinisiatif, tidak suka memberi saran ataupun masukan. Yang keempat, sifat mandiri dan tergantung. Orang yang memiliki sifat mandiri biasanya membuat segala sesuatunya dilakukan oleh dirinya sendiri, seperti membuat rencana sendiri, melakukan sesuatu dengan cara-cara sendiri, tidak suka berusaha mencari nasihat atau dukungan dari orang lain, dan secara emosional cukup stabil. Sedangkan sifat orang yang ketergantungan cenderung menunjukkan perilaku sosial sebaliknya dari sifat orang yang mandiri. Misalnya, membuat rencana dan melakukan segala sesuatu harus selalu mendapat saran dan dukungan orang lain, dan keadaan emosionalnya relatif labil. Selanjutnya, dalam sifat-sifat dan pola respon antar pribadi, kita akan membahas mengenai kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial. Yang pertama, dapat diterima atau ditolak oleh orang lain. Orang yang memiliki sifat dapat diterima oleh orang lain biasanya tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, loyal, dipercaya, pemaaf, dan tulus menghargai kelebihan orang lain. Sementara sifat orang yang ditolak biasanya suka mencari kesalahan dan tidak mengakui kelebihan orang lain. Yang kedua, suka bergaul dan tidak suka bergaul. Orang yang suka bergaul biasanya memiliki hubungan sosial yang baik, senang bersama dengan yang lain, dan senang bepergian. Sedangkan orang yang tidak suka bergaul menunjukkan sifat dan perilaku yang sebaliknya. Yang ketiga, mengenai sifat ramah dan tidak ramah. Orang yang ramah biasanya periang, hangat, terbuka, mudah didekati orang, dan suka bersosialisasi. Sedangkan orang yang tidak ramah cenderung bersifat sebaliknya. Yang keempat, simpatik atau tidak simpatik. Orang yang memiliki sifat simpatik biasanya peduli terhadap perasaan dan keinginan orang lain, murah hati, dan suka membela orang tertindas. Sedangkan orang yang tidak simpatik menunjukkan sifat-sifat yang sebaliknya. Masih dalam sifat-sifat dan pola respon antar pribadi, kita akan membahas mengenai kecenderungan perilaku ekspresif. 1. Sifat suka bersaing tidak kooperatif dan tidak suka bersaing suka bekerja sama. Orang yang suka bersaing biasanya menganggap hubungan sosial sebagai perlombaan. Lawan adalah saingan yang harus dikalahkan, memperkaya diri sendiri. Sedangkan orang yang tidak suka bersaing menunjukkan sifat-sifat yang sebaliknya. Yang kedua, sifat agresif dan tidak agresif. Orang yang agresif biasanya suka menyerang orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, penendam, menentang atau tidak patuh pada penguasa, suka bertengkar dan suka menyangkal. Sifat orang yang tidak agresif menunjukkan perilaku yang sebaliknya. Yang ketiga, sifat kalem atau tenang secara sosial. Orang yang kalem biasanya tidak nyaman jika berbeda dengan orang lain, mengalami kegugupan, malu, ragu-ragu, dan merasa terganggu jika ditonton orang. Yang keempat, sifat suka pamer atau menonjolkan diri. Orang yang suka pamer biasanya berperilaku berlebihan, suka mencari pengakuan, berperilaku aneh untuk mencari perhatian orang lain. Nah, selamat! Kamu telah menemukan tugasmu hari ini. Silahkan tulis di buku catatanmu ya. Yang pertama, tuliskan pengertian makhluk sosial menurut pemahamanmu. Yang kedua, sebutkan jenis dan bentuk perilaku sosial yang telah kamu ketahui. Eits, setelah menemukan tugasmu ini, jangan kemana-mana dulu ya. Simak pembahasan dalam video ini sampai akhir. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui tentang faktor-faktor pembentuk perilaku sosial. Baron dan Bernie berpendapat bahwa ada 4 kategori utama yang dapat membentuk perilaku sosial seseorang.
yaitu 1. Perilaku dan karakteristik orang lain. Jika seseorang lebih sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter santun, ada kemungkinan besar ia akan berperilaku seperti kebanyakan orang-orang berkarakter santun dalam lingkungan pergaulannya. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, proses kognitif. Ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan, dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya. Contoh, misalnya seorang siswa karena selalu memperoleh tantangan dan pengalaman sukses dalam pembelajaran penjas, maka ia memiliki sifat positif terhadap aktivitas jasmani yang ditunjukkan oleh perilaku sosialnya yang akan mendukung teman-temannya untuk beraktivitas jasmani dengan benar. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan alam terkadang dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Misalnya, orang yang berasal dari daerah pantai atau pegunungan yang terbiasa berkata dengan keras, maka perilaku sosialnya seorang kelas pula ketika berada di lingkungan masyarakat yang terbiasa lembut dan halus dalam bertutur kata. Yang keempat, tatar budaya sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial itu terjadi. Misalnya, seseorang yang berasal dari etnis budaya tertentu mungkin akan terasa berperilaku sosial aneh ketika berada dalam lingkungan masyarakat yang beretnis budaya lain atau berbeda. Nah, gimana nih? Sudah paham bukan bahwa kita harus bisa berinteraksi dengan baik pada orang lain agar kita dapat memaksimalkan diri sebagai makhluk sosial. Ingat, jangan pernah merasa sendiri dan kesepian karena ada sahabatmu. Terima kasih, semoga bermanfaat.